Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Kembali kita duduk di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mengapa Allah mudahkan jalan menuju surga? Karena ahli surga adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Kita tidak bisa beribadah dengan benar kecuali dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, tetap semangat untuk duduk majelis ilmu sebagai amalan tambahan untuk kita, ya. Karena tidak cukup hanya dengan amalan wajib saja. Sekali lagi, tidak cukup dengan amalan wajib saja. Hendaklah kita tambah dengan semangatnya kita duduk di majelis ilmu. Kalau kita bandingkan kita dengan ulama terdahulu, kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan, ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenal Imam Nawawi, ya? Kenal gak? Belum kenalan, ya? Imam An-Nawawi salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Abu Zakaria, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, atau pengarang kitab Hadis Arba'in, atau pengarang kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau ulama nomor 1 pada abadnya. Beliau duduk di majelis ilmu dalam satu hari itu sebanyak 12 kali. Itu Imam Nawawi. Berapa kali? 12 kali itu sehari. Kalau kita berapa kali? Sekali seminggu, itu pun kadang sekali seminggu itu pun kadang datang, kadang tidak, ya. Begitu ulama-ulama terdahulu semangatnya mereka duduk di majelis ilmu, karena Masya Allah luar biasa, ya. Jangankan mereka, Nabi saja diperintahkan untuk minta tambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, ucapkanlah apa yang diucapkan, zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Baiklah, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Sekarang bulan Zulqa'dah. Kita masih bahas kitab tauhid, ya. Insyaallah menjelang kurban nanti satu kali saja kita bahas tentang fikih kurban. Itu nanti insyaallah. Mana kapan kita bahas? Setelah ini atau seminggu menjelang kurban? Atau pertemuan depan? Saya juga ada rencana mengundang bawa salah seorang ustaz Pekanbaru ke sini untuk apalah SPB, apa namanya tuh, Pak, kata kawan kita, apa bahasanya,
Ustaz seperti Ustaz Dasman Hafizullah Ta'ala atau Ustaz yang lainnya, kita buat tabligh akbar untuk mengecas lagi supaya lebih semangat lagi. Itu insyaallah nanti ada menjelang hari raya kurban juga insyaallah ya. Insyaallah akan kita tentukan waktunya, kita minta ke beliau. Sebenarnya jadwal beliau tak ada, tapi dah saya WA, alhamdulillah diusahakan katanya. Baiklah ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bab ke-12. Setiap bab kitab beda-beda, ada bab 12 ada 13. Kalau situ berapa? Bab yaitu termasuk kesyirikan, memohon perlindungan kepada selain Allah. Itu bab sebelumnya. Bab 12. Kalau di terjemahan sama. Yang di aplikasi sama ya? 14 ya? 13 kayaknya. Malam ini yang ke-14 ya. Baiklah, kita ulangi lagi secara ringkas apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab termasuk kesyirikan al-isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan kepada selain Allah. Ini untuk mengingat lagi, mengulang lagi, yaitu hukum meminta perlindungan kepada selain Allah. Ada satu ayat dan satu hadis Nabi. Apa ayatnya? Yaitu surah Jin ayat 6. Surat Jin ayat 6 ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Allah katakan bahwa ada beberapa orang di kalangan manusia yang mana mereka minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin. Fazaduhum rohaqo, maka bertambah dosa mereka. Ini ayat sudah kita jelaskan bahwa di ayat ini menyatakan ada beberapa orang laki-laki di kalangan manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan jin, maka jin tadi menambah kesesatan atau menambah dosa. Di sini para ulama jelaskan tentang kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu. Apa kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu? Mereka kalau singgah di suatu tempat atau mereka anggap tempat tersebut angker, angker ada penunggunya ya, angker atau dianggap ada penunggunya, maka mereka meminta perlindungan kepada penunggu tempat tersebut, kepada jin. Jadi mereka memohon perlindungan kepada jin penunggu tempat yang ada di tempat tersebut, seperti di lembah atau di gunung, di hutan dan sejenisnya. Dan ternyata kebiasaan ini bukan hanya kebiasaan Arab jahiliyah dahulu. Sampai hari ini masih ada juga sebagian saudara kita yang melakukan, sehingga di suatu tempat permisi, mbah permisi gitu ya, dengan bahasa mbah ya, tak tahu entah siapa mbah yang maksud. Kalau mbah yang dimaksud adalah jin penunggu tempat, maka ini tidak diperbolehkan. Sama artinya dia minta perlindungan kepada selain Allah. Atau lewat di suatu jalan diharuskan klakson, betul ya? Ada suatu jalan, suatu tempat, setiap kali lewat klakson. Tujuannya apa? Kalau di klakson dijamin aman. Jadi permisi dulu, minta perlindungan kepada penunggu tempat. Maka ini tidak diperbolehkan. Apa sebab? Karena yang namanya berlindung hanya kepada Allah. Ayatnya jelas. Kalau kita bawakan ayat Al-Quran sangat jelas. Di antaranya cukup 2 ayat saja. 2 ayat yang biasa dibaca dalam sholat. Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Silakan lihat terjemahannya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah saya berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Sampai akhir ayat. A'udzu, saya berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya berlindung. Berarti berlindung lagi. Birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Sampai akhir ayat. Nah, jadi di 2 ayat ini saja sudah cukup menjelaskan bahwa berlindung hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Jadi kembali lagi ke ayat tadi. Ayat ini menjelaskan kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Mereka terbiasa meminta perlindungan kepada jin, kepada penunggu tempat, dan ini dijelaskan oleh para ulama termasuk kesyirikan. Di mana letak kesyirikan? Karena berlindung hanya kepada Allah, sementara dia palingkan ibadah ini kepada selain Allah. Dan hakikat daripada kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta tolong, kepada Allah kita beribadah. Maka minta ibadah kepada selain Allah ini tidak perbolehkan. Kemudian hadis yang kedua, ini mengulang lagi ya. Hadis ini solusi. Hadis ini solusi yang Nabi berikan kalau singgah di suatu tempat yang dianggap angker, yang dianggap banyak jinnya ya. Apa bunyi doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalau bisa dihafal ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini hadis sahih dari Khawlah binti Hakim, yang mana dia mengatakan, saya mendengar Nabi bersabda. Apa bunyi sabda Nabi? Barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia mengucapkan doa ini. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini perlu dihafal ya. Apalagi pergi ke hutan yang sering cari madu, harus dihafal ya. Sebab bahaya, sana banyak jin senior ya, jin senior, profesor. Itu biasa di hutan itu jin-jinnya udah jin-jin yang sarjana semua. S1, S2, S3. Itu hebat sekali. Jadi dah di hutan dah beranak pinak. Jadi mereka sudah buat pilkada sana, semua sudah mayoritas ya. Jadi baik ke hutan, ke sungai, terserah di mana saja. Intinya kalau pergi ke suatu tempat, baca doa ini. Apa artinya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Jadi berlindung dengan Allah dari keburukan makhluknya. Sama dengan makna qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tak juga hafal ini, baca ayat kursi. Tak juga hafal baca ayat kursi. Tak juga hafal kursi, apa lagi? Minimal baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim singgah suatu tempat, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca apa yang bisa dibaca, minimal Al-Fatihah. Sebab yang menunggu tempat tersebut Allah yang Maha Kuasa. Kalau jin dia tak kuasa, walaupun jin tersebut sebagian menyelamatkan kita. Di sini kalau kita baca lagi penjelasan ulama, kenapa orang Arab dahulu mereka minta perlindungan kepada jin. Biasanya mereka singgah di suatu tempat, saya berlindung dengan pemimpin penunggu tempat ini atau pemimpin tempat ini. Jadi minta perlindungannya kepada kepala sukunya, kepada geng dari jin tersebut. Kalau sudah minta perlindungan kepada kepala suku jin tadi, maka bawahannya sudah aman. Si fulan dia sudah minta perlindungan, jangan ganggu. Itu kata jin tadi. Sebab kepala sukunya sudah dipegang ya. Kepala suku dari jin tadi sudah dipegang, jadi aman. Jadi tidak dimudaratkan. Namun hal ini tetap tidak diperbolehkan, dilarang oleh para ulama minta perlindungan kepada jin dan sejenisnya. Baiklah. Kemudian bab berikutnya adalah minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Ini juga termasuk di antara bentuk-bentuk kesyirikan, beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sampai kepada contoh-contoh kesyirikan ya. Contoh-contoh kesyirikan adalah berdoa atau beristighatsah. Istighatsah itu apa? Sering dengar kalimat istighatsah? Istighatsah. Buat acara istighatsah. Istighatsah itu artinya memohon bantuan.
Itu makna dari istighatsah. Istighatsah sekali lagi meminta bantuan atau minta pertolongan. Apa beda istighatsah dengan berdoa? Istighatsah ini meminta bantuan di saat sulit. Digarisbawahi di saat sulitnya. Di saat sulit itu namanya istighatsah. Kalau berdoa dia lebih umum. Kalau berdoa minta bantuan atau minta pertolongan kepada Allah, baik di saat sulit atau senang. Itu kalau doa. Jadi doa itu lebih umum. Orang dalam keadaan sulit, senang, lapang, sempit tetap berdoa. Tapi kalau istighatsah ini hanya dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit minta kepada Allah, itu bahasa khususnya adalah istighatsah. Apa tadi? Istighatsah ya. Ini untuk bedakan antara istighatsah dan berdoa. Kalau berdoa lebih umum, adapun istighatsah lebih khusus. Di mana letak khususnya? Istighatsah lebih khusus ketika dalam keadaan sulit. Baiklah ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa macam bentuk istighatsah ya. Sebelum kita bacakan dalil kitab ini, di sini ada beberapa macam bentuk daripada istighatsah. Pertama adalah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan. Berarti beristighatsah, minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan, ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 9. Al-Anfal ayat 9 Allah katakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah kalian ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, lalu Allah mengabulkan. Allah kabulkan kalian, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Allah Subhanahu wa taala kerahkan malaikat-malaikatnya ketika perang Badar. Silakan lihat ya surah Al-Anfal ayat 9. Ini ayat menjelaskan kisah Rasulullah beristighatsah kepada Allah. Dia berdoa dalam keadaan sulit. Apa sebab? Karena saat itu perang Badar. Kapan perang Badar? Bulan Ramadan. Kapan? Tahun berapa? Perang Badar itu tahun kedua. Tahun kedua Hijriyah. Ini sejarah ya. Artinya memasuki tahun kedua di kota Madinah terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Tujuan awalnya bukan untuk perang, tapi qadarullah, takdir berkehendak lain, terjadilah peperangan dekat daerah namanya Badar. Ada sumur Badar di sana ya. Jumlah 300 lawan 1000. 1000 orang kafir lawan 300 orang Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 300 lebih lawan 1000. Berapa banding berapa? 3 lawan 1 ya. Jadi dalam keadaan demikian Nabi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saat itu Nabi, di dalam riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam perkemahannya, dia angkat tangannya berdoa, "Allahumma anjiz lima wa'adtani." Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya terhadap apa yang kau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tuqbal fil ard. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok ini, artinya umat Islam ini, maka engkau tak akan diibadati di permukaan bumi. Berdoa sampai jatuh selendang Nabi. Jatuh selendang Nabi, datang Abu Bakar, diperbaiki lagi, letakkan di dekat pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa Nabi saat itu, di saat sulit, maka ini dinamakan dengan istighatsah. Jadi Nabi beristighatsah ketika terjadinya perang Badar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Allah katakan, ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Silakan lihat surah Al-Anfal
ayat 9. Nah, jadi pertama istighatsah kepada Allah ya. Ini yang dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah beristighatsah kepada mayit. Ini yang tak boleh. Beristighatsah kepada mayit, termasuk kepada jin dan sejenisnya. Intinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka tak sanggup untuk melakukan atau mengabulkan. Ini yang inti daripada bab, yaitu termasuk kesyirikan. Ini dilarang oleh para ulama. Silakan lihat surah An-Naml ayat 62. Surah An-Naml, apa arti An-Naml? An-Naml semut ya. Surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang-orang dalam keadaan kesulitan? Idza da'ahu fa yakshifus su', apabila berdoa dan menghilangkan kesusahan. Jadi Allah katakan, siapakah yang bisa mengabulkan doa orang dalam keadaan kesulitan? Apabila berdoa dan menghilangkan kesusahan, tentu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum khulafa'al ard, Allah menjadikan kalian khalifah di permukaan bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian yang ingat. Nah, ini Allah katakan bahwa, jadi Allah tanya, apakah ada enggak selain Allah yang bisa mengabulkan doa, yang bisa menghilangkan kesulitan? Tentu tidak bisa. Jadi kalau selain Allah tak bisa, tidak perbolehkan. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan yujibul muttar, mengabulkan doa orang kesulitan. Jadi orang yang kesulitan itu kalau berdoa luar biasa ikhlasnya. Betul tak? Betul tak? Orang yang kesulitan, orang yang betul-betul butuh, luar biasa ikhlas dalam berdoa, dalam keadaan kepepet. Dan Allah banyak mengabulkan doa seperti ini. Termasuk di dalam beberapa ayat disebutkan orang-orang kafir, mereka ketika berada di lautan, datang badai dalam keadaan kepepet, mereka berdoa kepada Allah. Itu orang kafir. Dan saat itu mereka sangat ikhlas berdoa. Mungkin kalau kita juga seperti itu ya. Naik kapal sampai tengah lautan, tak nampak tepi, tiba-tiba hujan, gelap, lampu tak ada, angin kuat. Gimana? Tobat maksudnya. Langsung banyak istighfar. Saat itu juga berdoa. Saat itu doanya luar biasa ikhlas. Ikhlas doa, Masya Allah. Memang kalau dalam keadaan seperti itu, doa-doa kita luar biasa. Baik di samudera atau di lautan atau di hutan ya, di hutan sendiri nyasar. Itu luar biasa doa kepada Allah, sangat-sangat ikhlas. Makanya Allah katakan, siapakah yang bisa mengabulkan doa orang kesulitan seperti itu? Siapakah yang bisa menghilangkan kesusahan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain Allah tak bisa. Nah, orang kafir saja mereka juga berdoa Allah kabulkan. Tapi di saat kepepet Allah kabulkan, sudah sampai ke daratan mereka kafir lagi. Tak ingat Allah lagi. Itu biasanya dalam keadaan sulit minta kepada Allah, sudah ditolong, sudah sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik, kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya yang kedua, berdoa atau beristighatsah dengan mayit ataupun dengan jin atau intinya selain Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Termasuk contoh ada orang berdoa, wahai ruh si fulan, kabulkan doa kami. Ada sebagian orang memang berdoa seperti itu. Dia meyakini ulama yang meninggal ini sebagai wali, lalu dia datang ke kuburannya minta kepada yang ada dalam kubur, dan itu terjadi. Ini dianggap sebagai wali, orang soleh, itu kuburannya, ayo kita datang ke kuburan, minta kepada yang ada dalam kubur. Wahai ruh Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkan doa kami. Itu contoh ya, itu di antara contoh. Minta kepada mayit, maka ini tak boleh. Baik ulama-ulama dahulu atau ulama belakangan,
yang dianggap wali, soleh ataupun lainnya, maka tak boleh, tidak boleh berdoa kepada mereka. Apa sebab? Karena mereka tak bisa mengabulkan doa. Yang seharusnya kita mendoakan mereka. Seharusnya kita yang mendoakan mereka. Kalau di Jawa sana, ini cerita kawan kita, itu kuburnya luar biasa banyak. Fungsi kuburan itu macam-macam. Kuburan ini kalau ingin pilkada, kalau ingin jadi anggota dewan, ini kuburannya, minta ke sana. Kalau ingin naik pangkat, ini kuburannya. Kalau ingin nikah lagi, ini kuburannya. Jadi setiap kubur itu ada fungsi masing-masing. Jadi minta ke mayit yang ada dalam kubur ini tak boleh. Ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan. Ustaz, kenapa termasuk kesyirikan? Karena doa adalah ibadah. Ibadah jangan dipalingkan kepada selain Allah. Dengan tegas Nabi katakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah yang paling mulia itulah doa. Orang kalau dia tak biasa berdoa, dia belum merasakan lezatnya ibadah. Tapi kalau sudah merasakan enaknya ibadah, dia akan mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan sampai berdoa meminta kepada selain Allah, kepada ruh, kepada jin dan sejenisnya. Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika kita memalingkan ibadah kepada selainnya. Ini yang kedua, yaitu berdoa kepada selain Allah, termasuk kesyirikan atau istighatsah. Kemudian yang ketiga, beristighatsah dengan orang hidup yang mana orang hidup ini mampu. Ini tak masalah, perbolehkan. Berarti minta tolong, minta tolong dalam keadaan sulit kepada orang hidup, tak masalah, silakan. Jangan pula nanti kata Ustaz, istighatsah selain Allah syirik, minta tolong ke Pak Polisi, tak boleh. Itu salah paham. Minta tolong dengan orang yang hidup, itu tak masalah, diperbolehkan dalam keadaan sulit. Minta tolong kepada kawan kita yang mana dia betul-betul mampu, atau kepepet atau datang perampok orang yang zalimi kita, minta tolong ke Pak Polisi, atau di sungai tiba-tiba tenggelam, minta tolong. Ketika dalam keadaan mau tenggelam, minta tolong, maka ini diperbolehkan, tak masalah. Tidak termasuk kesyirikan. Jadi sekali lagi jangan salah paham. Jangan salah paham, kata Ustaz minta tolong kepada selain Allah ini begini hukumnya, akhirnya salah paham. Jadi kita minta tolong dengan orang yang hidup, kemudian dia ada di hadapan kita, kemudian dia sanggup untuk melakukan, maka ini diperbolehkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 15, surah Al-Qasas ayat 15, di sini dikisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam membantu kaumnya. Nabi Musa alaihissalam fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka kaum dari Bani Israel ini dia minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa faqadha alaih, lalu ditinju oleh Nabi Musa, dia pun mati. Masya Allah Ini silakan lihat tafsirnya, penjelasannya surah Al-Qasas ayat 15. Ini kisah dua orang di zaman Nabi Musa berkelahi. Orang pertama dari Bani Israel, berarti kaum Nabi Musa. Orang yang kedua kelompok Fir'aun. Kelompok Fir'aun ketiga berkelahi. Maka yang Bani Israel itu umat Nabi Musa tadi minta tolong kepada Nabi Musa, maka ditolong oleh Nabi Musa, ditinjunya. Tujuan Nabi Musa meninju bukan untuk membunuh, tapi karena orang ini lemah, ternyata takdir berkehendak lain, sekali pukul langsung mati. Faqadha alaihi, maka orang tadi pun mati. Nah, intinya apa di sini? Orang tadi minta tolong kepada Nabi Musa, artinya dalam keadaan sulit dia beristighatsah, minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ini diperbolehkan. Nah, jadi ini salah satu contoh Contoh itu surah Al-Qasas ayat 15, yaitu beristighatsah kepada orang yang hidup yang mana dia mampu, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana kita minta tolong kepada kawan-kawan kita lebih kuat, apalagi di saat dizalimi, maka ini juga diperbolehkan dan dianjurkan. Nah, ini diantara contoh-contoh istighatsah. Macam-macam istighatsah. Pertama,
beristighatsah kepada Allah ini boleh. Yang kedua, kepada selain Allah ini tidak boleh. Yang ketiga, beristighatsah memang kepada selain Allah, tapi dengan orang yang hidup dan dia mampu ada di hadapan kita. Nah, maka ini juga diperbolehkan sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang kita sebutkan tadi. Wa ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Di sini lebih kurang 4 dalil, 4 ayat disebutkan di dalam kitab ini ya. Kita bacakan aja. Pertama, ini surah Yunus ayat 106. Nah, yang ada aplikasi apanya silakan dilihat. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Kata Allah, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat kepada engkau. Fa in fa'alta, jika engkau lakukan juga, fa innaka idzam minadh zalimin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Saya ulangi, kata Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Apa sebab? Selain Allah tak bisa memberikan manfaat, tak bisa memberikan mudarat. Berhala-berhala yang disembah selain Allah, mereka tak bisa memberikan manfaat. Kalau engkau lakukan juga, kata Allah, engkau termasuk orang yang berbuat zalim. Makna zalim di sini apa? Syirik, kesyirikan. Artinya apa? Orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat syirik, istilah lainnya orang yang melakukan kezaliman. Sebagaimana di dalam surat Luqman ya. Dalam surat Luqman Allah SWT mengisahkan kisah Luqman ketika menasihati anaknya. Di akhir ayat dikatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan termasuk kezaliman yang besar. Syirik termasuk kezaliman yang besar. Apa sebab syirik termasuk kezaliman yang besar? Karena Allah sudah ciptakan kita, Allah kasih kita nikmat, Allah hidupkan kita, Allah berikan kita semua fasilitas. Kemudian ibadah pun kepada selain Allah. Sudah Allah yang menciptakan kita, tak mau berterima kasih, maka beribadah kepada selain Allah. Ketika dia melakukan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini zalim. Kita sajalah ketika kita sudah bantu kawan kita, semua sudah kita bantu, tak pula terima kasih. Tentu kita marah ya. Apalagi Allah, sudahlah Allah hidupkan kita, berikan nikmat banyak, kemudian tak pula mau berdoa kepada Allah, tidak pula beribadah kepada Allah, maka ini merupakan kezaliman. Jadi kata Allah, kalau engkau lakukan juga, engkau termasuk orang berbuat zalim. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika engkau mendapatkan suatu kemudaratan atau ditimpa suatu kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Ditimpa musibah, bencana dan yang lainnya, tak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha' min ibadihi. Begitu juga apabila datang suatu kebaikan, maka tak ada yang bisa menolak karunia-Nya kecuali Allah SWT. Allah SWT berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Allah SWT Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surah Yunus ayat 106 ya. Kemudian ayat yang kedua, fabtaghu indallah ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Surat apa nih? Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17. Maka mintalah di sisi Allah rezeki, sembahlah Allah, bersyukur kepadanya lah kalian dikembalikan. Ini ayat lebih kurang sama maknanya. Artinya anjuran untuk hanya minta rezeki kepada Allah, ibadati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi ya? Kemudian ayat berikutnya tadi yang kita bacakan, surah An-Naml ayat 62. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sulit? Kemudian siapakah yang bisa mengabulkan doa, menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian khalifah di permukaan bumi? Ini sudah kita jelaskan. Kemudian hadis terakhir
Hadis terakhir yaitu hadis dari riwayat Imam Tabrani, yang mana di zaman Nabi ada orang munafik yang menyakiti orang-orang mukmin. Munafik itu apa? Apa definisi munafik? Pengkhianat. Itu sifatnya. Gimana? Menampakkan keislaman, yang pura-pura masuk Islam. Ada lagi pendapat ulama lain? Menampakkan keislaman, hati mengingkari. Berarti dia Islam atau tidak? Beda. Dia ada mukmin, ada kafir, ada munafik. 3 macam. Sekali lagi, ada mukmin, orang beriman, ada kafir, ada munafik. Kalau mukmin insyaallah paham, orang beriman ya. Kemudian kafir, ini paham, non Islam. Ya, berarti dia tak beriman. Ada yang ketiga, munafik. Munafik ini sebenarnya sama dengan kafir. Di mana letak perbedaannya? Kalau orang kafir, dia jelas kafirnya. Dia jelas kafirnya, tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau orang munafik, dia pura-pura beriman, tapi hatinya tak beriman. Makanya orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir. Jadi sekali lagi untuk meluruskan pemahaman tentang munafik. Karena ketika disebut munafik, orang mungkin menganggap biasa. Padahal munafik ini kategorinya lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau dikatakan wahai kafir, mungkin kita marah. Wahai munafik, mungkin kurang marahnya. Marah-marah juga tapi kurang marah. Padahal munafik itu lebih berbahaya. Jadi munafik itu aslinya kafir. Aslinya kafir, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Dia pura-pura Islam, hakikatnya tidak Islam. Di zaman Nabi dahulu, dia datang pada Rasulullah, mereka mengatakan, kami beriman wahai Rasulullah. Lisannya beriman tapi hatinya kafir. Hakikatnya dia tidak Islam. Itulah dikatakan dengan munafik. Dan dia tetap ikut sholat. Zaman Nabi dulu mereka ikut sholat, ikut puasa. Artinya apa dilakukan oleh kaum muslimin mereka lakukan, tapi tak bisa secara keseluruhan. Secara keseluruhan tak bisa, artinya kalau untuk sholat, kalau zuhur, asar, maghrib itu sholat, tapi kalau isya, subuh tak sholat. Apa sebab? Karena gelap, PLN tak ada zaman Nabi. Jadi kalau kami tak sholat subuh, tidak sholat isya, itu aman kata orang munafik dahulu. Apa sebab? Karena Nabi tidak nampak. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, itu mereka sholat. Jadi begitu orang munafik zaman Rasulullah dahulunya. Jadi inti dari orang munafik itu mereka aslinya tidak beriman, sama dengan kafir. Di mana perbedaannya? Yang kafir ini dia nyata dia tak beriman, jelas permusuhannya. Tapi kalau orang munafik ini dia tak beriman tapi sembunyi-sembunyi. Kata orang musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut, dia pura-pura beriman. Jelas ya? Itu perbedaan antara orang munafik dengan orang kafir. Sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Ada sahabat yang Nabi beritahukan tentang nama-nama orang munafik yang ada di kota Madinah dulu. Siapa dia? Ada satu sahabat yang Nabi sebutkan nama-nama orang munafik yang ada di kota Madinah, sehingga Umar bin Khattab kalau nampak sahabat ini tidak ikut menyolati jenazah yang meninggal itu, dia tak sholat. Jadi standarnya sahabat ini siapa? Muaz.
Siapa yang saya jawab kasih madu gratis. Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman. Ada sahabat dahulu namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu disebut tentang beliau adalah salah satu kelebihannya, Rasulullah sebutkan nama-nama orang munafik yang ada di kota Madinah, sehingga Umar bin Khattab kalau nampak Hudzaifah tidak ikut sholat jenazah, dia tak ikut. Apa sebab? Ini jenazah munafik, dia tak ikut sholat jenazah. Kemudian ditanya oleh Umar, wahai Hudzaifah, apakah ada di antara pegawai saya, karena saya itu dia khalifah ya, pegawai saya atau apa bahasa kita ya, karyawan ya, karyawan itu pegawai lah, bawahan-bawahan saya, anggota saya yang munafik? Kata Hudzaifah ada. Minta tunjukkan siapa orang, Hudzaifah tak mau. Apa sebab? Ini amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, munafik itu dia aslinya tak beriman, atau bahasa paling mudah pura-pura masuk Islam. Itulah munafik. Nah, adapun kalau disebutkan di dalam hadis tanda-tanda orang munafik apa saja? Idza haddatsa kadzaba, bicara dia dusta. Apa lagi? Kalau berjanji dia ingkari, kalau dipercaya dia khianat. Sekali lagi, itu hanya tanda-tandanya. Bukan berarti kalau dia berbohong jadi munafik, tidak, jangan salah paham. Oh, dia berbohong nggak munafik nih orang, tidak, jangan salah paham. Karena bukan hanya munafik, orang Islam juga ada yang berbohong. Orang Islam juga ada ingkar janji. Orang kafir juga ada ingkar janji. Hanya saja di zaman Rasulullah dahulu, kebanyakan orang munafik itu mereka suka bohong, mereka ingkar janji, dipercaya khianat. Itu hanya sekali lagi ciri-cirinya. Bukan berarti kalau berbohong status jadi munafik, tidak. Karena berat untuk menvonis seorang jadi munafik, jadi kafir, itu sangat-sangat berat. Nah, jadi kembali ke hadis, di sini disebutkan di zaman Nabi ada orang munafik yang mana dia suka menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah." Ayo kita datang kepada Nabi, kita minta tolong kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah." Janganlah beristighatsah kepadaku, kata Nabi, akan tetapi beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini untuk membentengi ya, supaya sahabat mereka tetap berusaha berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilarang minta tolong saat itu pada Nabi, tidak. Cuma Nabi sengaja pada sahabat supaya mereka tetap berusaha, supaya lebih mandiri, supaya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, jangan beristighatsah pada saya, tapi beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terakhir dari bab tentang hukum istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Baiklah, sudah jam 9 kurang, sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan, baik berhubungan dengan yang kita bahas ataupun pertanyaan yang lainnya. Kalau untuk pertanyaan bebas, baik masalah tauhid, masalah fikih, atau masalah sebentar lagi mau kurban, insyaallah saya bisa jawab, akan kita jawab. Baiklah, kita kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi